Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teologi Qadariyah Jabariyah. Qadariyah secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu qadara yang bermakna kemampuan dan kekuatan. Aliran Qadariyah merupakan suatu aliran ilmu kalam yang menekankan kebebasan manusia dalam melakukan perbuatannya. Dan mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan itu di sisi Allah kelak di hari perhitungan. Sejarah lahirnya Qadariyah. Muawiyah yang sangat gencar mendelegitimasi pemerintahan Ali bin Abi Thalib, bahkan mendiang Ali bin Abi Thalib selalu dicaci maki dalam setiap berpidato termasuk saat khutbah Jumat. Para ulama tidak setuju dengan gaya politik Muawiyah, namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk menutupi kesalahan tersebut, mereka mengembangkan doktrin bahwa semua yang terjadi atas kehendak Allah dan manusia tidak mempunyai kemampuan untuk menentukan nasibnya sendiri. Munculnya Mabab al-Jauhani dan Ghailan ad-Dimashqi dan melontarkan kritik terhadap Muawiyah dengan paham teologis yang disebut dengan paham Qadariyah. Doktrin ajaran Qadariyah. Orang yang berbuat dosa besar itu bukanlah kafir dan bukan mukmin, tapi fasik, dan orang fasik itu masuk neraka secara kekal. Allah SWT tidak menciptakan amal perbuatan manusia, melainkan manusialah yang menciptakan, dan karena itulah maka manusia akan menerima pembalasan baik surga atas segala amal baiknya, dan menerima balasan buruk siksa neraka atas segala perbuatannya yang salah. Allah itu mengetahui, berkuasa, hidup, mendengar, dan melihat dengan zatnya sendiri. Akal manusia mampu mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, walaupun Allah tidak menurunkan agama. Sebab katanya segala sesuatu ada yang memiliki sifat yang menyebabkan baik atau buruk. Dasar ajaran. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang dijadikan dasar paham Qadariyah, seperti Qis. Qira'at 13:11. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan mereka sendiri. Aliran Jabariyah. Secara bahasa, Jabariyah fatalism berasal dari kata jabara yang mengandung arti memaksa dan mengharuskannya melakukan sesuatu. Jabariyah adalah paham yang menyebutkan bahwa segala perbuatan manusia telah ditentukan dari segala kodo dan qadar Allah. Sejarah aliran Jabariyah bermula dari ketidakberdayaan dalam menghadapi kekejaman Muawiyah dan mengembalikan semuanya kepada kehendak dan kekuasaan Tuhan. Isu keagamaan ini dipegang oleh Muawiyah untuk membenarkan perlakuan-perlakuan politiknya. Pada masa munculnya yang dipelopori oleh Ja'ad bin Dirham, paham ini belum berkembang menjadi satu aliran dan berkembang pesat di masyarakat setelah dikembangkan Jab bin Safwan. Doktrin ajaran aliran Jabariyah. Manusia tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Ia tidak mempunyai da'ah, tidak mempunyai kehendak sendiri, dan tidak mempunyai pilihan. Surga dan neraka tidak kekal, dan yang kekal hanya Allah. Kalam Tuhan adalah makhluk, Allah tidak mempunyai keserupaan dengan manusia seperti berbicara, mendengar, dan melihat, dan Tuhan juga tidak dapat dilihat dengan indera mata di akhirat kelak. Dasar ajaran. Qis. Al-Syafat ayat ke-96. Padalah Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Qis. Al-Insan ayat ke-30. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu, kecuali bila dikehendaki Allah. Bentuk integrasi antara pemikiran Jabariyah dan Qadariyah. Perbedaan pemikiran antara aliran-aliran. Keislaman sebetulnya terletak pada penempatan porsi akal dan wahyu, mana yang lebih diprioritaskan dan mana yang lebih dikesampingkan. Apabila porsi akal yang ditempatkan pada kedudukan yang lebih tinggi, maka akan lebih mengesampingkan porsi wahyu, atau sebaliknya bila mana wahyu yang dijadikan skala prioritas, maka bukan hal yang mustahil akan menempatkan porsi akal pada kedudukan yang inferior. Pemikiran kaum Qadariyah lebih menempatkan akal pada porsi yang superior, sehingga mengesampingkan yang lainnya, termasuk takdir Allah. Kehendak akal menjadi rujukan utama manusia dalam melakukan kehendaknya, tidak sedikit pun terkait dengan ketentuan Allah SWT. Adapun turunan dari aliran ini adalah Mu'tazilah yang juga menempatkan posisi akal sebagai segala-galanya dalam pemikiran keislaman. Di satu sisi memang aliran ini memberikan sumbangsi yang cukup besar dalam ranah pemikiran Islam karena penggunaan
Akal sangat diperlukan dalam proses ijtihadi atau menginterpretasikan teks-teks keagamaan agar dapat dipahami secara kontekstual sesuai sosiokultur yang berkembang. Di samping itu umat Islam agar tidak tertutup atau tidak konservatif dalam hal pemikiran. Dengan kata lain, penggunaan rasio dalam memahami tekstualitas keagamaan dapat menjauhkan dari tertutupnya pintu ijtihadi. Namun, pada sisi yang lain penggunaan akal yang tidak berpijak sama sekali pada teks-teks keagamaan akan memunculkan pemikiran yang melenceng dari kebenaran, bahkan cenderung berujung pada liberalisme, yaitu pemahaman yang cenderung bebas kebablasan, jauh dari sumber kebenaran hakiki yang pada akhirnya adalah kesesatan. Pemahaman seperti ini akan sangat berbahaya bagi umat Islam secara mayoritas, apalagi persoalannya pada ranah teologi akan menimbulkan kemusyrikin dan kesesatan dalam memahami ajaran keagamaan. Aliran Jabariyah memiliki pemikiran yang terbalik dari pemikiran Qadariyah. Mereka cenderung menempatkan akal di posisi akal pada kedudukan yang inferior dan mendudukan teks pada posisi tinggi, bersandar secara mutlak pada ketentuan Allah. Manusia dianggap tidak memiliki kuasa sedikit pun dalam menentukan kehendaknya. Seluruh kehendak manusia ditentukan secara mutlak oleh kehendak Allah. Suite. Pendapat-pendapat yang disampaikan oleh kaum Jabariyah bukan hanya sekedar statement saja tanpa landasan. Akan tetapi mereka juga melegitimasi pendapatnya dengan ketentuan Al-Quran. Tokoh-tokoh dan doktrin-doktrin Jabariyah dan Qadariyah. Jabariyah dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu doktrin Jabariyah ekstrim dan doktrin Jabariyah moderat. Para pemuka Jabariyah ekstrim diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, Jahm bin Safwan. Nama lengkapnya adalah Abu Mahrus Jaham bin Safwan. Ia berasal dari Khurasan, bertempat tinggal di Kufah. Ia berjasa menyebarkan faham Jabariyah ke berbagai tempat, seperti Tirmidz dan Bab. Pendapat Jahm yang berkaitan dengan persoalan teologi sebagai berikut. Manusia tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Ia tidak mempunyai kehendak sendiri dan tidak mempunyai pilihan. Surga dan neraka tidak kekal. Tidak ada yang kekal selain Tuhan. Iman adalah marifat atau membenarkan dalam hati. Dalam hal ini, pendapatnya sama dengan konsep iman yang dimajukan kaum Murji'ah. Kalam Tuhan adalah makhluk. Allah Maha Suci dari segala sifat dan keserupaan dengan manusia seperti berbicara, mendengar dan melihat. Begitu pula Tuhan tidak dapat dilihat dengan indera mata di akhirat kelak. Dengan demikian, pendapat Jahm hampir sama dengan Murji'ah, Mu'tazilah, dan Asy'ariyah. Itulah sebabnya pengkritik dan sejarawan menyebutnya dengan Al-Mu'tazili, Al-Murji'i dan Al-Asy'ari. Kedua, Ja'ad bin Dirham. Al-Ya'di adalah seorang Maulana Bani Hakim, tinggal di Damaskus. Ia dibesarkan di dalam lingkungan orang Kristen yang membicarakan teologi. Doktrin pokok Al-Ya'di secara umum sama dengan pikiran Jahm. Al-Ghurabi menjelaskan sebagai berikut. Al-Quran itu adalah makhluk. Oleh karena itu, dia baru. Sesuatu yang baru itu tidak dapat disifatkan kepada Allah. Allah tidak mempunyai sifat yang serupa dengan makhluk seperti berbicara, melihat dan mendengar. Manusia terpaksa oleh Allah dalam segala-galanya. Kelompok yang kedua yaitu Jabariyah moderat. Tokoh yang termasuk Jabariyah moderat adalah sebagai berikut. Ketiga, En-Nayar. Nama lengkapnya adalah Husain bin Muhammad En-Nayar, wafat 230 hari. Para pengikutnya disebut En-Najariyah atau Al-Husainiyah. Di antara pendapat-pendapatnya adalah A. Tuhan menciptakan segala perbuatan manusia. Tetapi manusia mengambil bagian atau peran dalam mewujudkan perbuatan-perbuatan itu. Itulah yang disebut kasab dalam teori Al-Asy'ari. Dengan demikian, manusia dalam pandangan En-Nayar tidak lagi seperti wayang yang gerakannya bergantung pada dalang, sebab tenaga yang diciptakan Tuhan dalam diri manusia mempunyai efek untuk mewujudkan perbuatan-perbuatannya. B. Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat. Akan tetapi En-Nayar menyatakan bahwa Tuhan dapat saja memindahkan potensi hati makrifat pada mata hati sehingga manusia dapat melihat Tuhan. Keempat, Adi Dirar. Nama lengkapnya Dirar bin Amr. Pendapatnya tentang perbuatan manusia sama dengan Husain En-Nayar.
yakni bahwa manusia tidak hanya merupakan wayang yang digerakkan dalang. Manusia mempunyai bagian dalam perwujudan perbuatannya. Secara tegas, Dürer mengatakan bahwa satu perbuatan dapat ditimbulkan oleh dua pelaku secara bersamaan. Artinya perbuatan manusia tidak hanya ditimbulkan oleh Tuhan, tetapi juga oleh manusia itu sendiri. Manusia turut berperan dalam mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Mengenai ru'yat Tuhan di akhirat, Dürer mengatakan bahwa Tuhan dapat dilihat di akhirat melalui indera keenam. Ia juga berpendapat bahwa hujah yang dapat diterima setelah Nabi adalah ijtihad. Hadits ahad tidak dapat dijadikan sumber dalam menetapkan hukum. Doktrin paham Qadariyah berdasarkan pada pendapat Gailan bahwa manusia berkuasa atas perbuatan-perbuatannya. Manusia sendirilah yang melakukan perbuatan-perbuatan baik atas kehendak dan kekuasaannya sendiri dan manusia sendiri pula yang melakukan atau menjauhi perbuatan-perbuatan jahat atas kemauan mereka dan dayanya sendiri. Dalam hal ini manusia merdeka dalam tingkah lakunya. Ia berbuat baik adalah atas kemauan dan kehendaknya sendiri. Begitu pula, ia berbuat jahat atas kemauan dan kehendaknya sendiri. Oleh karena itu, ia berhak mendapatkan pahala atas kebaikan yang dilakukannya dan juga berhak memperoleh hukuman atas kejahatannya. Salah seorang pemuka Qadariyah lainnya, yakni Ibn Hazm, mengemukakan bahwa manusia mempunyai da'a. Ia berkuasa atas segala perbuatannya. Pada hakikatnya, faham Qadariyah merupakan sebagian dari faham Mu'tazilah karena imam-imamnya terdiri dari orang-orang Mu'tazilah. Pengertian Qadariyah menurut faham Mu'tazilah bahwa semua perbuatan manusia diciptakan oleh manusia sendiri, bukan oleh Allah SWT. Allah SWT tidak mempunyai hubungan dengan perbuatan dan pekerjaan manusia dan apa yang dilakukan manusia tidak diketahui oleh Allah SWT sebelumnya. Tetapi setelah dilakukan atau diperbuat manusia baru Allah SWT mengetahuinya. Jadi Allah pada saat sekarang tidak bekerja lagi karena kodratnya telah diberikannya kepada manusia dan ia hanya melihat serta memperhatikan saja apa yang diperbuat oleh manusia. Jika manusia mengerjakan amal baik maka ia akan diberi pahala sebagai imbalan yang diberikan oleh Allah SWT dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi jika kodrat yang diberikan kepadanya tidak dijalankan sebaik-baiknya maka ia akan dihukum menurut semestinya. Namun, tidak semua golongan Qadariyah mempunyai faham demikian. Ada sebagian dari mereka yang memiliki faham bahwa semua perbuatan yang baik adalah ciptaan Allah SWT, sedangkan perbuatan manusia yang buruk dan maksiat adalah ciptaan manusia sendiri dan tidak ada hubungannya dengan Allah SWT. Dalam memperkuat keyakinan dan fahamnya, kaum Qadariyah menggunakan dalil-dalil akli, akal dan dalil-dalil nakli Al-Quran dan Hadits. Mereka mengajukan dalil, jika perbuatan manusia diciptakan atau dijadikan oleh Allah SWT, mengapa manusia diberi pahala jika berbuat baik dan disiksa jika berbuat maksiat atau dosa? Bukankah yang membuat atau menciptakan perbuatan itu adalah Allah SWT sendiri? Jika demikian halnya, berarti Allah tidak bersikap adil terhadap manusia, sedangkan manusia itu sendiri adalah ciptaannya. Dalil akal ini diperkuat oleh kaum Qadariyah dengan dalil nakli, yang salah satu diantaranya adalah surat Al-Ra'd 13 ayat 11. Dialah yang memperlihatkan kilat kepadamu yang menimbulkan ketakutan dan harapan, dan dia menjadikan mendung. Dalil-dalil yang diungkapkan oleh kaum Qadariyah, baik yang bersifat akli maupun nakli menunjukkan kebebasan manusia dalam menentukan sikap dan perbuatannya sesuai dengan kodrat yang ia miliki. Faham ini sama dengan faham Mu'tazilah. Yang membedakan antara keduanya adalah kaum Mu'tazilah menyatakan bahwa perbuatan manusia yang baik diciptakan oleh Allah SWT, sedangkan yang buruk diciptakan oleh manusia sendiri. Sementara itu, kaum Qadariyah menyatakan bahwa perbuatan itu baik atau buruk tidak dijadikan Allah SWT. Tetapi semua itu adalah perbuatan manusia itu sendiri. Sekte-sekte Jabariyah dan Qadariyah. Jabariyah terbagi menjadi beberapa sekte yakni: pertama, Jahmiyah. Jahmiyah adalah pengikut Jahm bin Safwan dan mereka adalah penganut determinisme murni. Jahm sekata dengan Mu'tazilah dalam menolak sifat-sifat Allah yang dikatakan eksternal, tetapi dia juga menambah doktrin-doktrin lainnya. Di antaranya adalah haram hukumnya menerapkan suatu sifat kepada Allah yang diterapkan kepada makhluk-makhluknya. Dengan demikian Jahm menolak bahwa Allah bersifat hidup dan mengetahui, tetapi ia berpendirian bahwa Allah berkuasa, pelaku perbuatan, pencipta.
sebab kekuasaan, perbuatan, dan pencipta tidak akan dipertalikan dengan makhluk manapun. B. Allah mempunyai ilmu dan ilmunya ini tidak kekal dan tidak bertempat. C. Jika seorang mengatakan bahwa dia telah mengetahui tentang Allah, tetapi pada lahiriahnya dia menolaknya, maka penolakannya ini tidaklah membuatnya kafir sebab penolakannya itu menghilangkan pengetahuannya itu. Kedua, Najariyah. Najariyah adalah pengikut Husain bin Muhammad al-Nayyar yang pandangan-pandangannya kebanyakan diadopsi oleh para penganut Mu'tazilah di daerah Rey. Mereka ini terpecah ke dalam berbagai subkelompok seperti Bargutsiyah, Zafaraniyah, dan Mustadrikah. Tetapi mereka sependapat dengan kelompok asalnya dalam perkara-perkara yang fundamental. Mereka sepakat dengan Mu'tazilah dalam menolak sifat-sifat Allah, yakni mengetahui, berkuasa, berkehendak, hidup, mendengar, dan melihat. Akan tetapi, mereka sekata dengan syifatiyah tentang Allah menciptakan perbuatan-perbuatan manusia. Ketiga, Dirariyah. Dirariyah adalah pengikut Dirar bin Amr dan Hafs al-Fard. Keduanya sepakat dalam menolak sifat-sifat Allah yang positif dan menyatakan bahwa Allah mengetahui dan berkuasa dalam pengertian bahwa Dia tidak bodoh dan tidak pula impoten. Keduanya berpendirian bahwa Allah memiliki sesuatu kuiditas yang hanya diketahui oleh Dia sendiri. Qadariyah terbagi menjadi 3 golongan sekte, yaitu Qadariyah Musyirikah, Qadariyah Majusiyah, dan Qadariyah Iblisiyah. Pertama, Qadariyah Musyrikah. Qadariyah musyrikah adalah mereka yang mengetahui, keadaan, kadar serta mengakui bahwa hal itu selaras dengan perintah dan larangan. Kedua, Qadariyah Majusiyah. Qadariyah Majusiyah adalah mereka yang menjadikan Allah berserikat dalam penciptaan-penciptaannya sebagaimana Qadariyah musyrikah menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah dalam beribadah kepadanya. Ketiga, Qadariyah Iblisiyah. Qadariyah Iblisiyah adalah mereka yang membenarkan bahwa Allah merupakan sumber terjadinya 2 perkara. Akan tetapi menurut mereka hal ini saling berlawanan. Sekian dari video saya Mo Solihin, terima kasih.